Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Mendapatkan fakta baru. Setelah makan malam selesai, semua orang pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Namun, tidak dengan Anek dan Caka, karena mereka sudah sepakat untuk bicara di ruang kerja. Tidak ada yang curiga sedikit pun tentang pembicaraan keduanya. Karena di perusahaan, mereka adalah bos dan asisten. Semua keluarga pasti mengira bahwa ada pekerjaan kantor yang belum terselesaikan. Padahal tidak. Malam ini, Caka ingin melaporkan hasil penyelidikan tentang Melinda. Sudah 2 hari ini, dia mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Dan sekarang, dia ingin memberitahu Anek agar pria itu segera bertindak. Apalagi mereka sama-sama tahu bahwa Coco masih mencintai, bahkan berhubungan dengan wanita rubah itu. Apa saja yang berhasil kamu dapatkan, Cah? Tanya Anek setelah mereka masuk ke dalam ruang kerja. Karena dia yakin wanita itu akan terus-menerus meracuni otak Coco agar mengikuti semua keinginannya. Apalagi Anek paham betul bahwa sang adik adalah tipe pria bucin akut. Berita tentangnya cukup sulit untuk didapatkan, An. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Malam ini aku baru saja mendapat laporan dari anak buahku tentang Melinda yang pernah menjadi simpanan pria kaya raya di kota lain. Karena sebelumnya Melinda tidak tinggal di ibu kota. Setelah lepas dari pria itu, barulah Melinda pindah tempat. Jelas Caka dengan gamblang mengenai fakta baru yang telah didapatnya. Membuat Anek langsung melebarkan kelopak matanya saat itu juga. Dia sangat yakin bahwa Coco tidak akan mungkin mengetahui ini semua, kecuali Melinda yang menceritakannya. Sungguh? Lalu di mana sekarang pria itu? Aku harus pintar-pintar mencari peluang agar bisa membuka semua permasalahan ini dan menghentikan kekeliruan adikku. Balas Anek. Dia terpaksa ikut campur karena dia tidak ingin kejadian 5 tahun lalu terulang kembali. Maaf, An, pria itu sudah meninggal. Karena sepertinya beberapa target Melinda adalah pria tua kaya raya. Jawab Caka menerka-nerka. Berarti sebelumnya dia juga pernah melakukan itu semua. Caka langsung mengangguk. Karena begitulah adanya. Melinda kerap berpindah-pindah tempat. Hingga pelabuhannya yang terakhir adalah ibu kota. Tempat bertemunya ia dan ayah Prilly. Lalu dengan Coco. Dia selalu berpindah dari satu kota ke kota yang lain, An. Terdengar helaan nafas yang keluar dari mulut Caka. Dia pun ikut prihatin. Karena sepertinya tabir percintaan antara Coco, Melinda, dan Prilly semakin terbuka. Pelan-pelan kita harus menyadarkan dia, An, sebelum semuanya terlambat. Karena sepertinya Prilly juga tahu bagaimana kebusukan ibu tirinya. Jelas Caka. Walaupun dia adalah tipe pria pendiam, jangan salah. Dia selalu menelisik bagaimana pergerakan seseorang yang ada di sekitarnya. Dia adalah seorang asisten perusahaan besar. Dia sudah memiliki pengalaman bertemu banyak orang dengan berbagai karakter. Ya, kita salah juga.
Kenapa tidak dari awal mencari tahu tentang Melinda sebelum Coco benar-benar mencintainya? Terkadang orang yang sedang terkena virus cinta tidak akan mau mendengarkan perkataan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada sedikit penyesalan di hati Anek, karena sebagai kakak tertua, dia pun merasa bertanggung jawab terhadap 6 adiknya. Itu artinya Prilly adalah karunia Tuhan yang dikirimkan untuk Cocoan. Andai dia tidak datang malam itu, mungkin hanya akan ada penyesalan di hati saudara kita. Meskipun kita sama-sama tahu, Prilly datang dengan cara yang salah, kata Caka. Karena sebelumnya, mereka berdua sudah melihat CCTV di malam sebelum pernikahan Coco dan Melinda. Mereka melihat dengan jelas bahwa Prilly melakukan itu semua atas dasar keinginannya sendiri, tanpa paksaan siapapun. Iya, Cah, sepertinya Prilly memang mencintai Coco dengan tulus. Tentuan, karena aku juga mencari tahu tentang dia. Dia adalah gadis baik-baik dan tidak pernah terlibat skandal apapun. Itu artinya dia memiliki alasan yang kuat untuk bertahan di sisi Coco. Anek manggut-manggut sambil menggigit ujung ibu jarinya. Oke, malam ini juga aku akan bicara dengan Prilly. Aku akan meminta Jenny memanggilnya, supaya Coco pun tidak curiga. Aku harus memberi adikku bukti terlebih dahulu, agar dia percaya bahwa wanita yang dicintainya tidak sebaik yang dia kira. Caka langsung menganggukkan kepala. Dia yakin, di tangan Anek, maka semuanya akan beres. Di tempat lain, yakni di kamar Coco dan Prilly, keduanya kembali terlibat dalam perdebatan sengit, sebab Coco selalu saja menyalahkan sang istri. Setelah apa yang terjadi? Benar apa kata Melinda, bahwa kamu adalah gadis yang pandai berbohong, ketus Coco dengan nafas memburu. Dia tidak terima jika selalu disalahkan oleh anggota keluarganya. Terlebih jika kemarahan itu keluar dari mulut Ken dan Zoya. Apa kamu tidak sadar, Kak? Aku berbohong juga karena kamu, jawab Prilly setelah menghela nafas. Sumpah demi apapun, dia tidak ingin terpancing dengan kemarahan Coco yang selalu meluap-luap. Seketika itu juga, mata Coco memicing. Selain berbohong, kamu juga pandai sekali memutarbalikkan fakta. Kenapa kamu menyalahkan aku? Seharusnya kalau kamu ingin menjawab pertanyaan Mommy maupun Daddy, kamu pastikan dulu aku di mana. Jangan bicara seenaknya. Coco bicara dengan urat yang menonjol di sekitar lehernya, menunjukkan bahwa dia sedang tidak main-main. Namun, Prilly tidak habis pikir, kenapa Coco sampai tidak tahu malu begini? Menghubungi kamu, Prilly berdecih, seolah mengejek kata-kata suaminya. Kamu tidak ingat siapa yang memblokir nomorku, Kak? Aku sudah berkali-kali mengirimmu pesan. Aku juga mencoba menghubungi kamu di telepon. Tapi apa? Semua itu sia-sia, jawab Prilly apa adanya. Dia sedikit menggebu karena ikut merasa kesal. Coco terdiam sejenak, mencoba mengingat apakah benar dia telah memblokir nomor Prilly. Dan nyatanya tidak demikian, sebab itu semua adalah ulah Melinda. Jangan sok tahu, aku tidak pernah melakukannya. Prilly sedikit membuang wajahnya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Sekarang cek ponselmu,
Jangan hanya berkata tidak, tapi lihat kebenarannya. Dengan perasaan jengkel, Coco pun merogoh bedah pipi miliknya dari kantong celana, lalu mencari nomor Prilly yang tersimpan dengan nama kontak My Princess. Sebab gadis itu sendiri yang menamainya. Mereka pernah sedekat itu, tetapi selama mereka bersama, Coco hanya menganggap Prilly sebagai anaknya. Dan apa yang gadis itu katakan adalah benar. Nomor Prilly sengaja diblokir oleh Melinda tanpa sepengetahuan Coco. Pria itu pun ternganga, karena dia ingat betul tidak pernah melakukan hal tersebut. Akan tetapi, karena Coco memiliki tingkat egois yang tinggi, dia pun malu untuk mengakui. Cih, aku menyesal karena telah baik padamu, sentaknya, lalu melempar ponsel ke atas ranjang dengan gerakan kasar. Apalagi saat suara pintu yang terbanting. Prilly langsung berjengit dan refleks memegang dadanya. Namun tak lama setelah itu, terdengar ketukan pintu dari luar. Disusul suara seorang wanita yang mulai Prilly hafal. Pril, panggil Jenny dengan sedikit berteriak, agar Prilly mendengar suaranya. Prilly langsung bergegas. Dia melangkah ke arah pintu, hingga menampilkan wajah kakak iparnya yang tengah tersenyum ramah. Melihat siapa yang datang, Prilly sedikit kikuk, karena ia bisa menebak bahwa Jenny telah mendengar pertengkarannya dengan Coco. "Ada apa, Kak?" tanya Prilly dengan suara terbata. "Pril, aku butuh teman untuk mengobrol malam ini. Apakah kamu punya waktu?" jawab Jenny sekaligus balik bertanya mengenai ketersediaan waktu yang Prilly punya. Kening Prilly terlihat berkerut, sementara hatinya bertanya-tanya, apakah Jenny memiliki maksud lain dari ini semua? "Boleh, Kak. Aku juga belum ingin tidur," balas Prilly, membuat Jenny semakin mengembangkan senyum. "Jo, aku ajak istrimu mengobrol sebentar ya. Aku janji akan segera mengembalikannya, karena aku tahu kamu adalah tipe pria tidak sabaran, seperti kakakmu," teriak Jenny meminta izin pada Coco. Di dalam sana, pria tampan yang tengah keramas itu langsung menghentikan gerakannya. Tak peduli Prilly mau dibawa kemana, dia asal menjawab saja, "Iya." "Cih, bila perlu, bawa pergi jauh sana," sambung batinnya. Tanpa segan, Jenny langsung menggandeng tangan Prilly, lalu mengajak gadis cantik itu ke kamarnya. Begitu masuk di sana, sudah ada Anek, karena sebenarnya bukan Jenny yang ingin bicara, melainkan pria tampan itu. Melihat ada kakak ipar laki-lakinya, Prilly pun langsung mengangguk sopan, membuat gadis itu benar-benar tak terlihat seperti lubah licik yang Coco sebutkan. "Pril, sebenarnya bukan hanya aku yang ingin mengajak kamu mengobrol, tapi Kak An juga," jelas Jenny, agar Prilly tidak perlu merasa canggung. Di sini mereka adalah satu keluarga, tidak peduli siapa yang datang paling pertama. "Memangnya mengobrol tentang apa, Kak? Sepertinya serius sekali," jawab Prilly sambil menatap Anek dan Jenny bergantian. Anek tiba-tiba terkekeh kecil, lalu menepuk sofa yang ada di sampingnya,
sementara dia duduk di kursi lain. Santai saja, Pril. Aku tidak akan berbicara yang macam-macam. Aku hanya ingin bertanya mengenai beberapa hal. Gadis cantik itu pun duduk bersebelahan dengan Jenny. Di kamar itu hanya ada mereka bertiga, dan Anek langsung mengatakan apa maksud tujuannya. Aku tahu rumah tangga kalian tidak akan berjalan mulus, karena Coco masih memiliki masa lalu yang jelas-jelas ada di depan matanya. Tapi sebagai keluarga yang baik, aku tidak mungkin menjerumuskan Coco. Apalagi aku tahu bahwa kamu sangat mencintainya. Jadi bisakah kamu menceritakan perihal Melinda padaku? Jantung Prilly langsung mencelos mendengar ucapan kakak iparnya. Bahkan kepalanya yang semula menunduk langsung terangkat seketika. Bagaimana bisa pria itu berpikir jauh tentang ibu tirinya? Dia terdiam, mencoba untuk mengolah kata yang ingin keluar dari mulutnya. Dan malam itu tanpa segan, Prilly mengatakan apa saja yang ia tahu mengenai Melinda. Tentang perselingkuhan ayahnya, juga tentang Melinda yang kini berusaha menguasai harta milik keluarganya. Oke, kalau begitu mulai saat ini, serahkan semuanya padaku. Kamu hanya perlu berusaha untuk membuat Coco jatuh cinta. Selebihnya biar aku yang urus, termasuk perusahaan ayahmu, kata Anek mantap. Bersambung.